Kita buka sama-sama ya. Seorang wanita yang menderita pendarahan. Markus 5 ayat 25 sampai 26. Pendarahan bukan cuma ngomong tentang penyakit fisik. Tetapi banyak kita yang hari-hari ini jujur kita mengalami pendarahan. Pendarahan di dalam rumah tangga kita, pendarahan di dalam pekerjaan kita, ataupun pendarahan di dalam hubungan kita. Hubungan antar sesama. Tapi Tuhan ingin menyatakan mujizatnya sore hari ini. Kita baca sama-sama ya, ayat per ayat adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Siapa yang setuju 12 tahun itu lama? 12 tahun bukan cuma lama tapi luama. Katakan kanan kiri, luama pol Pak. Ya, bahasa Ibraninya suepol. Katakan suepol. Kak Eka itu dulu lahirnya di Surabaya loh, jangan salah, betul kan ya? Lahirnya di Surabaya loh, jadi ngerti bahasa Jawa ya. Manajernya pun orang Jawa, wah orang Solo. Makanya kenapa belajar bahasa Jawa, karena di sorga nanti selain bahasa roh, bahasa Jawa yang dipakai ya. 12 tahun lamanya, oh my God. Bahkan angka 12 ini sebenarnya bagus kalau positif ya. Angka 12 ini menggambarkan perfect government, wow, menggambarkan tentang gini. Sesuatu struktur yang sempurna. Makanya ada 12 murid Yesus, murid intinya Yesus. Tetapi 12 di sini bukan perfect government tapi perfect failure, kegagalan yang sangat dalam. Wanita ini ditolak. Bayangkan orang yang menderita pendarahan, ada teolog di sini. Ya, konteksnya Anda mesti tahu, itu akan dikucilkan. Dia malu. Dia malu untuk diketahui orang. Penyakitnya pun dia tutupi. Mungkin kita beberapa hari ini masih menutupi banyak hal dalam hidup kita. Kita masih berusaha untuk kelihatan baik di depan orang. Tapi kita belajar dari wanita ini. Dia sakit, dia mengakui. Anda punya ikatan malam hari ini, akui sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan engkau. Oh, enggak ada amin? Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan engkau. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mentransformasi hidupmu. Dan dikatakan di sini, ia telah berulang-ulang diobati. Wow. Oleh berbagai tabib. Dalam konteksnya tabib di sini bukannya dokter. Dia pergi ke orang pinter. Masih banyak orang Kristen yang juga percaya dengan orang pinter. Percaya dengan ramalan. Percaya bahwa, oh ya di Instagram kan suka ngomong, Sagittarius mah emang kayak gitu. Aries mah emang kayak gitu. Anda lebih percaya omongan orang daripada firman Tuhan. Tapi dikatakan di sini, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Kita belajar satu hal dari wanita ini. Kalau Anda mengandalkan manusia, kalau Anda mengandalkan dokter, bahkan kalau Anda mengandalkan pendeta, siapa yang suka mengandalkan pendeta? Ayo, telepon pendeta, cari nubuatan, telepon pendeta. Pastor, coba nubuatkan. Gak apa-apa kalau kita punya role model seorang pendeta. Tapi jangan gantungkan hidupmu kepada pendeta. Karena engkau akan seperti wanita ini. Kecewa, katakan kecewa. Katakan kanan kiri, kuciwa. Ya. Katakan kanan kiri, kuaci itu enak loh. Ya, enggak ada hubungannya sama kuciwa ya. Semuanya telah dihabiskan namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Siapa yang masih percaya pesugihan, siapa yang masih percaya jimat-jimat, buang setiap jimat itu. Tidak ada jimat yang ampuh. Semuanya itu hanya semakin mengikat engkau. Wanita ini menghabiskan semuanya. Tetapi ayat selanjutnya saya suka banget. Dia sudah mendengar, katakan mendengar. Lebih keras saya katakan mendengar. Minggu lalu saya katakan apa? Ketika Petrus ngamuk. Ketika Petrus waktu itu dikuasai oleh kepahitan, dia memotong telinga kanan dari seorang pasukan Romawi. Telinga kanannya dan namanya adalah Malkus. Minggu lalu masih ingat khotbah minggu lalu? Malkus artinya hearing, pendengaran. Iblis suka sekali kalau engkau punya pendengaran yang negatif. Oh kamu gak bisa apa-apa. Bukan cuma ngomong itu. Kadang-kadang iblis memuji kamu hebat loh. Kamu berkarisma loh. Karena kamu memang luar biasa. Banyak orang jatuh dalam pelayanan juga karena mereka mulai memuja pelayanan dan memuja dirinya sendiri. Hati-hati, iblis bukan hanya ngomong yang buruk. Tapi kadang-kadang iblis ngomong yang baik supaya Anda mentuhankan dirimu dan lupa bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Pendengaranmu itu penting. Jangan dengarkan orang yang berkata kamu gagal. Bahkan
Ada beberapa Anda yang takut, beberapa jemaat datang kepada saya, bagaimana ya pastor, itu engkong saya dulu, embah saya dulu, ngata-ngatain saya, ngutuk-ngutukin. Jangan takut, tidak ada omongan yang valid kalau Tuhan tidak izinkan. Karena hari ini saya mau katakan, Tuhan yang baik itu ingin engkau mendengar bahwa Tuhan bukan hanya ingin yang baik saja dari hidupmu. Bahkan yang buruk hari ini bawa ke dalam tangan Tuhan. Itu Injil, itu kekristenan. Kekristenan itu penuh kuasa. Injil itu penuh kuasa. Mengubahkan dari dalam keluar. Bukan hanya dari luar ke dalam. Agama selalu berusaha untuk kita berbuat baik. Apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Agama selalu berkata engkau harus berbuat baik. Engkau harus melayani dulu, engkau harus ini dulu, baru Tuhan akan menerima Anda. Tapi kekristenan kebalikan, kekristenan dasarnya selalu adalah kasih Allah, penerimaan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar pengorbanannya, karena dia rela memberikan nyawanya. Dialah yang memberikan nyawanya dan dialah yang mengambil kembali. Dia mengingat domba-dombanya, dia yang terlebih dahulu memberi kepada Anda. Sehingga ketika engkau menerima pemberian keselamatan dan kasih karunia itu, Anda dimampukan untuk berbuat baik. Anda terlebih dahulu dikuduskan, dibenarkan, baru perbuatan baik lahir dari dalam hidupmu. Itulah kekristenan. That's why kita mesti tahu kekristenan itu solid. Karena dasarnya adalah Kristus, bukan perbuatan kita. Wanita ini mendengar hal yang benar tentang Tuhan. Apa yang kau dengar hari-hari ini, itu menentukan masa depanmu, itu menentukan perbuatanmu. Dan ketika dia mendengar yang benar, dia berani untuk mendekat. Dikatakan di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati. Sama-sama dengan suara yang keras katakan mendekati. Bukan cuma mendekati, dia juga menjamah. Kok bisa ya? Kalau Anda mendengar dengan benar, Anda pasti akan melakukan yang benar. Engkau mendengar Yesus sudah mengasihi engkau. Engkau mendengar 2000 tahun yang lalu, it is finished. Sudah selesai. Engkau mendengar bahkan sebelum dunia dijadikan, ia telah menerima engkau. Maka engkau akan mulai ada tindakan iman. Jadi iman itu bukan didorong-dorong. Iman itu bukan dikatakan engkau harus beriman. Engkau akan beriman ketika engkau mendengar siapa Kristus sebenarnya. Engkau akan berbuat yang benar ketika engkau tahu siapa Yesus yang mengasihi engkau. Makanya ada satu quote berkata seperti ini. Right believing will lead you into the right doing. Agama pusing dengan right doing. Harus benar dulu ya. Harus baik dulu ya. Tapi kekristenan berkata, ketika engkau tidak baik, aku sudah baik sama kamu. Ketika engkau buruk, aku mau menerima engkau. Kita baca dalam bahasa Indonesianya sama-sama. 1, 2, 3 katakan kanan kiri. Ketika Anda percaya dengan benar, itu akan menuntun Anda untuk berbuat benar. Kurang keras, ayo lebih keras lagi. 1, 2, 3. Ketika Anda percaya dengan benar, itu akan menuntun Anda untuk berbuat benar. What is your belief? Belief system. Belief system itu bahasa Indonesia apa Felicia? Sistem kepercayaan. Sistem belief ya. Enak aja loh ya, gampang. Ketika sistem kepercayaan kita benar, kita gak usah pusing dengan yang di luar ini. Kita akan diubahkan dari dalam keluar. Apa yang ada dalam hatimu saat ini? Engkau bawa kepahitan, datang kepada Yesus. Karena wanita ini enggak tunggu pendaharannya stop. Dia tahu hidupnya hancur, dia tahu tertolak. Maka dia harus datang kepada Yesus. Justru ketika hidupmu hancur, ketika hidupmu tertolak, ketika engkau masih penuh dengan kepahitan. Seperti ketika Kak Eka tadi saya percaya ada pendengaran bahwa engkau dikasihi Tuhan. Dan orang yang begitu, yang seharusnya layak dia benci, telepon dia. Yang keluar dari mulutnya bukan perkataan negatif, tapi ada kehidupan. Ada kehidupan bagi Anda yang mau mengampuni. Ada kehidupan bagi Anda yang mau melepaskan pengampunan. Ada kehidupan, halo, bagi orang-orang yang berhati besar seperti hatinya Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah mengampuni, you must forgive. Saya katakan sekali lagi, kalau Tuhan sudah mengampuni, Anda harus mengampuni.
Kalau Anda tahu betapa besar pengampunan Tuhan akan dirimu, saya ralat, Anda bukan harus mengampuni, Anda pasti akan mengampuni. Siapa orang-orang yang mengampuni? Tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi sore hari ini. Come on, lebih meriah lagi buat Tuhan. Kita balik lagi ke cerita dari ayat 28. Sebab katanya, lihat, kok bisa ya orang yang tadinya gak beriman, orang yang tadinya masih pergi ke banyak orang pinter, orang-orang yang tidak layak untuk disebut hamba Tuhan pada zaman itu. Semuanya dia habiskan. Tapi ketika dia mendengar dengan benar, lihat perbuatannya benar. Asal ku jamah saja jubahnya. Kok bisa ada iman yang keluar seperti ini? Maka aku akan sembuh. Iman itu otomatis ketika Anda melihat Tuhan dengan benar. Ketika Anda mengenal Tuhan dengan benar. By the way, ada beberapa pasangan yang berdoa saat ini untuk anak. Berdoa ada kuasa Tuhan turun atasmu. Dan aku perkatakan saat ini, ada benih ilahi. Semua dimanapun Anda berada bergandeng tangan saat ini, right now, saat ini. Aku perkatakan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, ada benih ilahi atas kandunganmu, kehidupan atasmu. Di dalam nama Yesus, meteraikan saat ini Tuhan, aku percaya sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Ada kandungan-kandungan yang terbuka saat ini. Ada benih ilahi yang Tuhan taruh dan terima dengan iman saat ini. Bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Sealed it in Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus, aku percaya. Ada orang yang ngomong gini, Pastor Irwan nih kok ahlinya berdoa tumpang tangan atas orang gak bisa punya anak. Bukan, Pastor Irwan cuma memberitakan. Saya masih ingat belasan tahun yang, gak sampai belasan, pas sekasih di Samarinda waktu itu. Waktu kita festival, berapa tahun lalu ya, 10 tahun mungkin. Ada banyak pasangan yang maju ke depan, mereka gak punya anak. Mereka mulai kesaksian di Facebook, mulai direct message. Mereka katakan, aku gak bisa punya anak. Sudah 10 tahun, sudah 12 tahun, udah bertahun-tahun, keguguran berkali-kali. Tapi hari itu semua tergantung ketika engkau memandang dan percaya kepada Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan pembuat mujizat. Yang ada adalah Yesus. Karena yang membelah laut dan teduhkan badai, itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada manusia manapun yang lebih hebat, lebih dahsyat dari kekuatan Tuhan. Amen. Amin. Sore ini gak nyanyi karena suaranya serak. Padahal tadi mau nyanyi, yang membelah laut. Aku suka lagu itu loh. Yang teduhkan badai. Di saat ku percaya mujizat itu nyata. Oh lain ya lagunya ya. Mirip loh. Haleluya ya. Seketika itu juga sembuh. Dan 29. Seketika itu juga. Kapan? Besok? Lusa? Suddenly. Seketika itu juga. Katakan suddenly. Jangan suka nyanyi lagu yesterday, kemarin aja terus. Kemarin dia nyakiti aku. Kemarinnya itu udah 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Bahkan orang yang menyakiti Anda sudah meninggal, Anda masih tersakiti. Itu namanya, ya Anda yang ngomong bukan saya ya. Itu namanya itu namanya senenge kalau kayak gitu. Anda yang ngomong ya. Seketika itu juga berhenti pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lihat ayat 30. Amazing, I love it. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar. Seperti tema hari ini. Ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kira-kira Tuhan tahu atau enggak tahu? Tahu, Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu apa yang akan kau buat. Tuhan tahu kau mau makan apa sebentar lagi. Tuhan tahu kemarin kau lakukan apa. Tuhan tahu kau sedang mikirin apa. Tuhan tahu kau sedang mikirin promo makanan. Tahu Tuhan. Beli buy one get one. Tuhan tahu. Tapi Tuhan rindu untuk berjumpa secara pribadi. Tahun ini, di tahun Connect, Tuhan rindu connect dengan Anda. Tuhan rindu untuk connect heart to heart. Itu loh Tuhan. Sekalipun ada ribuan orang yang mengikuti Yesus. Aku percaya followers Tuhan Yesus, Instagram Yesus, millions. Asli gak beli. Centang biru. Gak beli juga. Tapi dia mencari. Siapa yang menjamah aku? Sore hari ini. Dia pun akan bertanya kepada Anda.
Siapa yang menjamah aku? Engkau yang memandang dia dengan benar. Next, dikatakan seperti ini. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Takut dan gemetar di sini bukan ketakutan. Tapi wanita ini kagum. Wanita ini in awe. Wanita ini memuji Tuhan. Karena dia melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Di saat aku menderita. Di saat aku penuh dengan dosa. Engkau mau menyembuhkan aku. Wow, siapa yang kagum akan Tuhan? Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat terakhir. Maka katanya kepada perempuan itu, Tuhan ingin bertemu muka dengan muka. Tahu lagu ini? Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Tahu lagu ini? Yang tahu lagu ini kan sama-sama. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kamu belum lahir kali Kak, ada lagu ini ya. Tepuk tangan dia yang bisa ngikutin cari saya, luar biasa. Luar biasa. Nggak tahu lagu ini ya. Berarti kamu belum karismatik. Sudah bahasa roh? Sudah ya? Oke. Ini musik director kita yang luar biasa ya. Ya, beberapa hari ini dia arrange lagu-lagu yang luar biasa. Nanti aku kasih kamu lagi jebakan-jebakan berikutnya. Anda tahu, ada perjumpaan, katakan perjumpaan. Kekristenan bukan hanya pengetahuan, tapi perjumpaan, katakan perjumpaan. Pengalaman, katakan pengalaman. Mengalami Tuhan. Dia mengalami Tuhan dan Tuhan terlebih dahulu ingin. Coba bayangkan, kalau banyak orang yang touch menjamah Tuhan, harusnya Tuhan cuma punya hak. Oh ya, ada tenaga yang keluar, ya sudahlah. Tapi Tuhan ingin orang ini bukan hanya sembuh. Kesembuhan itu relatif. Tetapi Tuhan ingin hati orang ini dipulihkan. Bayangkan, orang ini tertolak. Orang ini tidak pernah ada orang yang datang dan bilang ini, I love you. Orang ini tidak pernah dapat sentuhan. Tuhan ingin menyentuh orang ini. That's why ada yang saat ini merasa hidupku tidak karuan. Pendetaku aja tidak tahu. Gembala LG ku tidak tahu. Tuhan terlebih tahu. Dan Tuhan ingin untuk menjamah engkau. Untuk mengubahkan kehidupanmu. Untuk engkau merasakan hadiratnya. Untuk engkau merasakan kasihnya. Di hari Paskah ini. Untuk engkau merasakan kebangkitannya. Untuk engkau mengerti. Dia terlebih rindu untuk menjamah engkau. Wow. Katakan kanan kiri, dia terlebih rindu untuk mengenal dan menjamah engkau, katakan. Amin. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, lihat. Orang ini gak pernah dipuji ya. Orang ini sepanjang hidupnya ngalami kepahitan, penolakan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan memuji dia. Hai anakku, imanmu, iman dari mana? Iman dari mana? Kok Tuhan bilang imanmu menyelamatkan engkau? Pergilah dengan selamat. Jumat Agung kita kemarin bahas apa? Tentang kasih. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Ngomong tentang apa? Kuasa. Tuhan ngomong kepada wanita ini face to face. Aku menghargaimu, aku mengasihimu. Pergilah dengan selamat. Imanmu. Iman dari mana? Anda hari ini berkata aku tidak punya iman. Wanita ini juga tidak punya iman loh. Jangan berkata, oh Pastor Irwan punya iman yang luar biasa. Minggu depan kita mau KKR kesembuhan di jam 2 siang. Ada yang semangat? Gak ada yang semangat nih. Jam 2 siang kita akan KKR kesembuhan minggu depan. Anda kira Pastor Irwan punya iman? Pastor Irwan juga gak punya iman.
Tapi ketika Tuhan bilang imanmu menyelamatkan kau. Iman yang benar, iman yang dasarnya adalah Kristus itu turun ketika kita memandang Yesus. Ada satu quote yang Tuhan berikan kemarin, saya jam 12:30 malam, saya WA Jennifer, sorry saya ganggu kamu. Tuhan kasih quote, dan anak-anak ini volunteer yang cinta Tuhan, siap pastor. Aku taruh quote ini ngomong seperti ini. When you see him in all his beauty, kindness and glory, he sees that kind of attitude as faith. Sekali lagi, saya gak sempat cek grammarnya. Biasanya PDP Felicia, Pastor Felicia ini yang cek grammarnya. Saya pikir udahlah gak grammar-grammaran, yang penting maksudku ini. Maksudnya gini, when you see him in all his beauty, kindness and glory, he sees that kind of attitude as faith. Bahasa Indonesia gini. Ketika wanita ini memandang dia di dalam segala keindahan, ya kan? Dia berani mendekat karena dia tahu, oh Tuhan itu penuh kasih. Oh Tuhan itu adalah Tuhan kasih karunia. Dia menyambut aku, dia mengasihi aku. Ketika Anda memandang dia di dalam segala keindahan, kebaikan dan kemuliaannya, Tuhan melihat sikap hati itu sebagai iman yang benar. Itu iman. Jadi makanya jangan dengar pendeta bilang gini, imanmu kurang angkat. Ke gym aja lu angkat-angkat barbel. Imanmu kurang gede. Gak ada iman gede, iman kecil. Enggak. Yang ada adalah iman yang benar dan iman yang salah. Iman yang salah ketika engkau mengandalkan iman lebih daripada Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen sukanya Tuhanmu itu iman. Betul. Kurang beriman. Kenapa aku gak dapat Gabriela? Kenapa? Karena kurang beriman. Kenapa aku gak bisa nyanyi kayak Eka Deli? Karena aku memang kurang beriman. Kenapa aku gak bisa dapat pekerjaan itu? Aku kurang beriman. Berarti Tuhanmu bukan Yesus, iman Tuhanmu. Dan lama-lama iman jadi berhalamu. Iman itu natural, katakan natural. Iman itu natural, katakan natural. Iman itu terjadi dengan begitunya. Apa sih iman? Iman itu ketika wanita ini mengaku, aku lemah Tuhan. Aku gak berdaya Tuhan. Aku pendaraan 12 tahun Tuhan, duitku habis Tuhan untuk beli pembalut Tuhan. Aku gak ngerti harus bagaimana lagi Tuhan. Tapi ya memandang, tapi aku percaya Engkau baik. Itu iman. Tapi aku percaya di saat aku masih kotor, Engkau sudah mengasihi aku. Itu iman. Aku percaya di saat aku tidak baik, Engkau tetap baik. Tuhan memandang itu sebagai iman. Makanya Tuhan bilang gini, imanmu. Halo? Tapi bukan semata-mata kekuatanmu. Bukan kebenaranmu. Bukan pernyataanmu yang hebat. Bukan kekuatanmu. Tapi imanmu itu justru ketika engkau merasa paling lemah. Dan engkau tahu bahwa Tuhan paling kuat. Disitulah yang positif ketemu dengan yang negatif. Engkau akan jadi positif, yaitu salib Yesus Kristus Tuhan. Yang membuat engkau beriman dengan benar. Yang membuat engkau ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan iman itu menyelamatkan engkau. Iman itu apa sih? Percaya. Kalau kita gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan segalanya. Saya kasih 4 poin malam hari ini. Yang pertama, mendengar dengan benar. Mendengar dengan benar ketika dokter bilang gak mungkin. Percayalah segala sesuatu mungkin ketika engkau tahu He is able. Yang kedua, mendengar, mendekat, menjamah, lalu apa? Menerima. Kurang, ayo sekali lagi. 4 poin malam hari ini. Yang pertama apa? Kurang keras. Terus? Amin. Terus? Pinter. Sekali lagi, apa? Mendekat, menjamah, menerima. Siapa yang percaya Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi, bangkit berdiri, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kunci F Albert. Haleluya. Siapapun yang sakit saat ini, kita bersatu hati yuk sore ini. Manusia terbatas, pengkhotbah terbatas, pengetahuan terbatas. Tapi ketika kita mengaku sama Tuhan, Tuhan, aku mau datang kepadamu yang tidak terbatas. Semua sel kanker izinkan malam hari ini meninggalkan tubuh jemaatmu di dalam nama Yesus.
Oh rabashiki datarabatakarabashu. Kirataharabashiki Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, jangan lihat kanan kirimu. Katakan, di saat aku tak berdaya. Amin. Tanganmu selalu memegangku. Dari hatimu katakan, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Sekali lagi katakan, di saat aku tak berdaya, tanganmu Tuhan, tanganmu selalu memegangku. Amin, amin. Menyembuhkan sakit, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Sekali lagi sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan, di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakit, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Sekali lagi jangan lihat kanan kiri, angkat kedua tanganmu. Semua yang sakit sama-sama katakan, tanganmu Tuhan, menolong aku, Selalu memegangku, haleluya. Menyembuhkan sakit, memulihkan jiwaku. mujizatmu pasti terjadi. Menyembuhkan sakit, memulihkan jiwaku. mujizatmu pasti terjadi. Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih dahsyat lagi. Saya minta pendoa siap di sebelah kanan dan kiri saya menghadap ke jemaat saat ini. Dan semuanya berdoa saat ini. Pendoa saat ini siap di sebelah kanan kiri saya. Dan Anda menghadap ke jemaat saat ini. Semua tetap menyembah Tuhan saat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Yang di belakang Anda tutup mata. Jangan lihat kanan kiri. Percaya bahwa saya meminta dan saya berdoa kemarin dengan Tuhan. Saya berseru, saya minta Tuhan, lakukan mujizat-Mu sekali lagi Tuhan hari ini. Kepada mereka yang sakit. Khusus buat Anda yang sakit. Anda punya sakit secara fisik saat ini. Saya minta lampu diterangkan saat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Keluar dari tempat ini, jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat ada berapa orang di sebelah kanan kirimu. Tapi di ruangan ini bayangkan hanya ada Engkau dan Tuhan Yesus saja. Dan lagu ini berkata, Tuhan, di saat aku tidak berdaya, tanganmu memegangku. Itu iman. Itulah iman yang benar. Dan kau yang punya sakit secara fisik saat ini, angkat tangan kananmu di tempat. Anda yang punya sakit secara fisik, yes Lord, yes Lord. Ada lagi, apapun itu. Apapun itu, jantung, gula, katarak, asam urat, apapun itu. Angkat tangan kananmu. Yes Lord, dan saya minta dengan hormat yang punya sakit secara fisik maju ke depan saat ini. Yang sudah angkat tangan maju ke depan, jangan malu. Semua yang sudah angkat tangan maju ke depan, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami minta urapan kesembuhan turun saat ini di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Semua yang punya sakit secara fisik saat ini, maju ke depan di sebelah kanan dan kiri saya saat ini. Jangan berdoa dulu, semuanya pendoa, angkat tangan dulu saat ini. Minta imannya Yesus. Ketika dia di atas kayu salib,
Dia percaya, Yesus sendiri percaya bilurnya akan menyembuhkan, darahnya menyucikan. Itu namanya iman Yesus, iman yang sempurna itu. Dan biarlah iman itu turun atas kita semua. Semuanya angkat kedua tangan, ikuti saya berdoa. Bahkan yang tidak sakit pun di tempat jemaat ikuti saya berdoa. WL Singer ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, aku minta iman yang dahsyat, imanmu, iman yang sempurna itu turun atasku saat ini. Bukan kekuatanku, tapi aku berserah dan menyerah. Pendoa katakan, aku berserah dan menyerah kepada kuasa-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu turun atas tubuhku di dalam nama Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Saat ini tumpang tangan satu persatu. Dan Anda yang sudah ditumpang tangan nanti, Anda boleh kembali ke tempat duduk. Tapi saat ini terima dengan iman yang benar. Yes, terima kasih Tuhan. Oh, Roh Kudus sedang menjamah yang sakit saat ini. Yes, Lord Jesus. Ya Tuhan, kesembuhan terjadi saat ini. Semua yang di belakang jangan menonton, tapi ikut menyembah Tuhan bersama-sama. Amin, amin, amin. Mujizat-Mu pasti terjadi. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tangan, katakan, di saat aku tak berdaya. Yes. Sakitku, memulihkan jiwaku, mujizat-Mu pasti terjadi. Di saat aku tak berdaya, tangan-Mu selalu memegangku, sakitku, memulihkan jiwaku, mujizat-Mu pasti terjadi. Di saat aku tak berdaya, tangan-Mu selalu memegangku, sakitku, memulihkan jiwaku, mujizat-Mu pasti terjadi. Yes, Lord. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan, aku tak berdaya. Suami istri boleh bergandeng tangan dimanapun kau berada saat ini. Tuhan ingin memulihkan keluargamu. Tuhan ingin memakai keluargamu. Tuhan ingin menjamah engkau saat ini. Setiap sel kanker saat ini aku cabut di dalam nama Yesus. In Jesus name. Pasti terjadi. Sekali lagi sama-sama. Dia percaya mujizat pasti terjadi, katakan. Di saat aku tak berdaya, selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku, mujizat-Mu pasti terjadi. Semua tutup mata dimanapun berada, jangan lihat kanan kiri. Anda tahu bahwa mujizat itu hanyalah tanda. Mujizat bukan segalanya. Tapi keselamatan adalah mujizat yang terbesar. Dan sesungguhnya segala tanda itu hanya menunjuk kepada sumbernya. Supaya orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua tetap tutup mata saat ini. Kau yang berkata, aku melihat kasih yang tanpa syarat itu di hari Paskah ini. Dan aku ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tidak yakin, semua yang tidak yakin saja. Angkat tangan kananmu tinggi di tempat. Yes Lord, yang tidak yakin angkat tangan kananmu tinggi. Dan jangan ragu-ragu, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi di tempat. Yes Lord Jesus.
sekaligus yang belum dibaptis, angkat tangan kanan juga di tempat. Asyir jangan kasih kartu dulu, perhatikan yang mana. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yang tidak yakin diselamatkan, sekali lagi ini kesempatanmu. Angkat tangan kananmu tinggi di tempat. Yes Lord. Juga yang belum dibaptis, angkat tangan kanan di tempat. Perhatikan Asyir. Thank you Lord Jesus. Saat ini semua yang angkat tangan walaupun yang tidak angkat tangan, ikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Di hari Paskah ini, aku mengakuimu sebagai satu-satunya juru selamat bagi hidupku. Aku tidak mampu dan aku berdosa. Anugerahmu melayakkan aku. Hari ini aku sungguh-sungguh membuka hatiku, menerimamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dan mulai hari ini sampai selama-lamanya aku milikmu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diselamatkan katakan amin. Tetap angkat tangan di tempat Pak Bu. Akan ada kartu-kartu yang dibagikan. Kita kasih tepuk tangan buat orang-orang yang angkat tangan saat ini. Dan tolong diisi kartunya. Jangan sampai nggak diisi ya. Beberapa hari lalu ada yang nggak ngisi. Diisi kartunya, kita hanya ingin mendoakan Anda. Dan lalu kembalikan nanti di keranjang-keranjang persembahan yang akan diedarkan. Anda diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi diberkati Tuhan, tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati.